Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang kami muliakan para habaib, para asatid, para kiai, patut berbangga diri. Pagi hari ini habaibnya yang nun jauh di sana, Habib Hamzah, Habib Abdullah, lengkap, Gus Dalail, datang semuanya lengkap. Ini yang saya selalu bilang, ini adalah contoh. Semisal kita mau mengunjang, bahasanya Pak Subardi ini ya, mau mengunjang Habib-Habib ini yang jauh-jauh ini, ya insya Allah berat dah angel, ya kan? Angel ngitung bensinnya nggak mampu kita, betul nggak? Tapi beliau semuanya datang, kita semua yang dari jauh-jauh semuanya ini datang semua sini, bukan karena Pak Silo, bukan karena Mas Abdul Aziz, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa tahu mertua dari Mas Abdul Aziz ini, makanya saya masuk sini, saya nggak asing sama tempat ini. Ternyata ini memang tempatnya keluarga wali santri saya. Dan Pak Silo ini yang di samping saya ini paling sering dulu ke pondok. Beliau tuna wicara dan tuna rungu, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Kalau bicara sama saya pakai baca isyarat sama saya. Tapi sudah sering ke pondok. Dulu yang nganterin kakak ya. Pak Tarsusnya kakak apa adik? Adik. Nah, pokoknya dia punya saudara yang nganterin ini selalu yang menerjemahkan. Saya bilang, sampai enggak usah terjemahkan, saya paham sama maunya, saya tahu sama maksudnya, saya bilang begitu kan. Yang penting omongan saya sampaikan, kalau omongan saya enggak tahu, saya enggak bisa ngasih kode, tapi kodenya beliau saya paham, saya bilang begitu kan. Tapi ternyata saudara kandungnya mendahului meninggal, tinggal Pak Silo ini ya. Alhamdulillah, makanya Mas Aziz ini saya bilang, yang saya kenal di sini Pak Silo ini yang mana? Saya bilang mana? Mertua saya, ya panggil berdiri di sini ya. Ternyata sama Allah ditakdirkan kita kumpul lagi dengan Mas Abdul Aziz dalam salawat subuh. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah, selalu kita bisa berkumpul. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Saya yakin antum mau buat acara maulid seperti ini besarnya, seperti ini mewahnya, selengkap ini juragan-juragan dan sultan-sultannya pada kumpul, insya Allah tak kira kelar. Meker berkata nembian pun tak mampu. Enak salawat subuh ini dengkuring, sabreng, beres. Sampai sallallahu rabbuna mulai kebi, selesai. Tidak ada yang merongok, nggak ada yang bingung. Nah, ini yang menjadi harapan kita dari pertama. Adanya salawat subuh, kita mau silaturahim, bukan mau cari makan, bukan mau cari sesuatu ABCD. Insya Allah itu Habib Hamzah walaupun ngantuk-ngantuk, saya tahu jam 1 baru masuk rumah, ya tapi tetap datang ke sini. Tidak ada masalah, mau terlambat, tidak terlambat, mau sallallahu rabbuna datang, tidak apa-apa. Kita tetap gembira. Rasulullahnya bareng sama mereka semuanya duduk di sini lantaran antum semuanya. Maka daripada itu, yang terakhir, mohon maaf saya selalu ngeser-ngeser terkait korban, untuk korban, karena saya selalu saya sampaikan bahwa kalau ngerokoknya kita dalam satu hari ini 35.000, sebulan ya berarti sudah 900.000, setahun berarti 10 juta, setahun 10 juta, berdosa 1 juta 500, terus tak ngeluarin duit, haram sampai narokok kan begitu kan, haram lah, poncak ambu rokok ambu ya. Nah, makanya saya bilang, ya wis, mungkin namanya kan nggak berani ngeluarin 10 juta, nggak berani ya kan, karena sebetulnya yang kita buang-buang harus berimbang dengan yang kita sedekahkan. Antum percaya tidak percaya sudah lihat, saya bilang. Makanya kalau antum berani ngeluarin 10 juta untuk ke bulan, ya, maka ya minimal lah 1 ekor, minimal gitu loh, senggol dong kan begitu kan, ya kan, ya minimal 1 ekor, nggak mampu lagi, ya wis gak apa-apa lah 500. Tapi diingat bahwa 500 ribu antum itu dibanding dengan 10 juta yang 1 tahun antum sudah habiskan jadi asap, itu cuman sekian persennya. Caranya ya, mudah-mudahan ini jadi penyemangat. Kena Habib 500 kia, saya kalau saya nulis 5 juta disuruh sampean kerja deh Mas. Wah, jarang Habib 5 juta ya, remes saya nyombeng ke 100 kan tak nyaman. Jadi saya norok 500, tidak apa-apa. Tapi insya Allah saya 1 ekor juga nanti berbagi sama antum semuanya. Tahaddusan bin nikmah, bukan karena apa, tapi ya itu tadi, ngemeker abad TV. Saya kayak gini nih, 10 juta setahun, mah keluar 500.
gak izin tak bahasa Pak Bardi kan begitu kan ya. Ya, mudah-mudahan semuanya punya semangat seperti ini, punya semangat nabung saja, menjegakan 500 TK bro. Nabung saja ke Mas Yanto 50, saya Jumat ini 50, terus lagi 50. Insya Allah sedepaan gue lagi telasan pok neka pon sedekah aku lah. Saya niat kurban daripada yang lagi entong kan todus. Jadi mending kita tidak kelihatan, kita beli kambing 1 ekor bareng-bareng, cuman tetap namanya sampean saya tulis Mas Basrianto, Mas Abdul Aziz, tulis kepi saya. Iya ya no, kok nongkos sudah sebedus yang 15 kan tidak apa-apa ya. Iya ya, karena kambing di sana tidak akan sama dengan kambing sini, ya kan? Unta yang di sana tidak akan sama dengan unta yang di sini, insya Allah. Terima kasih, dilanjutkan oleh akhina Haji Faruk. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ini separuh Gus Baha, separuh Sandiaga Uno. Curiga kok. Roni lah kecil kada curiga. Ya. Waktu menunjukkan jam 6 lebih 5 menit. Ya. Terima kasih Habib. Terima kasih cecerannya. Agak lama sedikit ya. Berarti saya pendek Habib. Saya lihat memang luar biasa tadi yang ngomong di sana. Jamaah kita semakin lama semakin bertambah banyak. Nikmat yang kita rasakan. Baik, yang kita kumpas adalah kenikmatan dan kematian. Berat ini. Keng budi deki beda lagu nak keng. Tak nyanyi pak ketu keng. Keng beda nak keng. Iya. Seperti inilah kumpul-kumpul kita setiap hari rutin. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala irabbikum atukatiban. Sering kita baca di surat Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon maaf Bang Sakur, saya bukan MC. Subhanaka antallah ya dal jalali wal ikram amitna ala din islam wal iman. Mudah-mudahan Allah mendengar kita semua pada salawat pada hari ini, dicatat sebagai hamba Allah, dicatat sebagai hamba Rasul yang tiap hari akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, dan kita akan insyaallah akan dijaga nantinya di akhirat di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin terhormat segala, dan kula saya pertama tenggula mulja akidah ke para habaib, para masyayikh, para satid jana, para hadirin sekalian, wa nusubi dzikri ka inta khadimul majlis Habib Sauki dan satid jana para habaib. Saya namanya mungkin tidak saya sebut satu persatu, nanging tidak mengurangi percuka ben takdim abdina dekat para aju dan seterusnya. Ben saya paling dan kula keto muljaaki, saya hormati, saya cintai, saya banggakan ikhwani tantretan sedajah yang dirahmati Allah SWT dengan profesi yang berbeda-beda. Amin Allahumma amin. Amin. Para hadirin tantretan sedajah yang dihormati rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat pedih sekali.
kematian itu adalah mengingatkan kita bagaimana kita nanti, sehingga kita mempunyai persiapan-persiapan yang luar biasa. Seperti ini, kumpul kita, bukan hanya kita urusan ibadah, tapi juga kita urusan muamalah, urusan bersama dengan sesama. Urusan ibadah urusannya Allah, haknya Allah. Tapi urusan kita muamalah, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan sesama, kalau kita celah kepada masyarakat, insya Allah Allah tidak akan meridhoi. Kalau kita punya hutang, segeralah kita lunasi. Kalau kita punya janji, segeralah kita tepati. Makanya ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan para ulama, utamakan ngopi bukan janji. Nah ini, kalau kita ini berurusan dengan masalah kematian, ingat dulu sebelum kita mati, sehingga kita mempersiapkan segala macamnya. Utamakan kita ngopi jangan janji. Karena apa? Semanis-manisnya ngopi, bagaimanapun kita bisa kita nikmati dan kita bisa berhappy. Tapi semanis-manisnya janji bikin kita sakit hati, iya enggak? Iya, Allahumma shalli ala Muhammad. Betul. Iya. Edi ngakiran Ron. Ben sering janji engkau ben. Sering janji sama Habib Hamzah, mobilnya tidak dicet-cet sama sekali. Baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, ya, setiap nafas mesti akan mengalami maut. Walikullin ajal. Faidza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap ajal mesti tidak akan luput, tidak akan lari kemana, tidak akan mempercepat dan tidak akan mengakhiri juga. Pada waktunya siap-siap kita akan cari. Sebuah kematian adalah merupakan standby, parkir kita untuk menunggu antrian mati. Semuanya akan mati. Mati semuanya akan dirasakan oleh kita manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk juga makhluk gaib, malaikat, setan juga akan mengalami kematian. Dan itu pun akan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk pun akan mengalami kematian. Nah, seperti juga dirasakan oleh Rasulullah SAW pada akhir ajalnya, maka pada saat beliau Rasulullah ditarik ajalnya, maka sakitku ini, pedihku ini pada saat ditarik, ya Allah, ummati, sakitku ini jangan engkau limpahkan kepada umatku, berikanlah dan limpahkan kepadaku sendiri. Tolong selamatkan umatku. Masih mikir umatnya. Makanya kita ya jangan terlalu berat langkah untuk kita berangkat ke majelis yang mulia ini, karena ini adalah majelis yang menurut saya ada zikirnya, ada tahlilnya, yasinnya, diakhiri dengan sholawat sibtud duror dan tausiyah. Begitu. Nah, yang terakhir ya cukup kento pada pantun saya pakon sarang Ustadz Rusdi. Kento kan ahlinya, ahlul kata dan ahlul cara mengolah bahasa kento Ustadz Rusdi. Dan kulit cuman santrinya saja. Ada buaya muncul disangka mati. Ya. Pantun kata ya. Ada buaya muncul di saat mati, muncul di sangka mati. Nah, ikan peda dimasak di kuali. Nah. Takok mereh. Kemudian jangan percaya dengan mulut laki, karena banyak janda-janda yang dipungut pungutan liar. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir ada juga salam dari beliau. Yang pertama, bohong itu ada 3. Nah ini, kebohongan itu ada 3. Yang pertama, bohong kita yang pertama bohong kita terhadap ancaman musuh. Jadi misalkan mencari mana ben, engkau di polisi, di tretan polisi, misalkan begitu. Ya kan. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap pada saat kita perang. Yang terakhir, ancaman kita terhadap berbohong kita kepada istri. Ini berbohong kita pada istri. Kenapa? Ya kalau misalkan kita berbohong sama istri, kalau terlalu jujur ini bahaya. Padahal walaupun kita sudah
apa namanya beristri, sudah kawin 3, sudah kawin lagi, kalau kita berbohong kita selamat, itu dibolehkan. Kalau kita jujur bahaya, bisa gencatan senjata dan bisa pertumpahan darah. Subhanallah. Ini titipan dari Ustadz Rusdi, mohon maaf. Baik, baik, berhubungan dengan kematian itu ada sebuah lagu. Sedikit saja Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua ya. Iya, saya ngopi paste jenengan di akhir tausiah itu biar bermakna. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh. Sekelangkong segak dinto dari Abdina. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.